Pak Bayu. Pak, bangun Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ketiduran ya Bu Jena. Iya. Saya jadi nggak enak nih. Maaf Bu. Nggak apa-apa kok Pak. Sebenarnya dari tadi emang saya mau bangunin Bapak. Tapi kelihatannya Bapak tidurnya nyenyak sekali. Jadi saya nggak tega untuk bangunin Bapak. Iya. Waduh. Maaf sekali ya Bu ya. Ini jam berapa sekarang ya Bu ya? Sudah jam 8 Pak. Kalau gitu saya pamit ya Bu ya. Iya Pak, tapi nggak diminum dulu Pak tehnya. Oh iya. Makasih banyak ya Bu ya. Sekali lagi maaf loh. Iya Pak. Saya pamit ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Bayu. Apa-apaan nih? Piring jelek ditaruh di meja makan saya. Nggak ada sendok sama garpunya lagi. Gelasnya jelek, pakai kobokan segala lagi. Emangnya ibu pikir zaman udah gigit besi makan masih pakai tangan? Maaf nak, ibu nggak ngerti. Ya kalau nggak ngerti tuh nanya bu. Jangan main asal taruh sembarangan aja. Karsi! Karsi! Sini! Heh Karsi, lain kali kamu ajarin dong. Ibu kan nggak ngerti. Biasa tinggal di kampung. Makan cuma pakai batok sama daun doang. Mana ngerti dia makan di kota pakai piring. Lain kali ajarin. Nih, ganti semua nih. Saya nggak mau makan pakai piring jelek kayak gini. Kenapa sih dari tadi teriak-teriak? Sampai keluar tau nggak suara kamu itu kedengerannya? Ibu tuh kan nggak tahu piring kamu yang mana, piring siapa yang mana. Dikasih tahu pelan-pelan kan ngerti lah, paling nggak usah pakai teriak-teriak kayak gitu. Kamu juga dari mana lagi? Jam segini baru pulang. Hah? Handphone ditelepon gak diangkat-angkat, dimatiin. Kamu udah mulai macem-macem ya? Hebat kamu sekarang. Kalau aku pulang sampai malam-malam begini kenapa memangnya? Aku kepala rumah tangga. Apa kamu bilang? Kamu kepala rumah tangga? Kepala rumah tangga yang gak berguna. Yang gajinya cuma bisa buat beli tempe Jaga doang. mulut kamu ya. Emang bener kan? Kurang ajar kamu lama-lama ya. Bikin gak betah tau gak di rumah lama. Mita! 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 Ngapain kamu nangis-nangis di luar? Udah deh, kamu tuh gak usah nangisin papa kamu. Papa kamu tuh gak becus tau gak jadi papa. Oh iya. Gak ada sama aja. Mita! Mita! Aku itu ya kasihan sama anakku sih. Nasibnya kok jadi seperti itu. Yang sabar ya, Yang. Kalau aku sih, insya Allah sabar. Tapi anakku itu, aku khawatir dia jadi nggak sabar. Kalau aku tahu kedatanganku akan mengacaukan rumah tangga mereka, aku nggak datang ke sini sih. Yang nggak datang juga rumah tangga mereka udah kacau, Yang. Ibu suka seenaknya sama Bapak. Barangkali pekerjaan ibu lebih bagus daripada Bapak. Gajinya juga lebih besar. Padahal semua pekerjaan itu bagus. Yang penting halal, ya kan? Tapi ibu sering banget ngungkit-ngungkit soal itu, Yang. Kalau lagi berantem sama Bapak. Kasihan anakku. Yang sabar ya, Yang. Ya. Saya minta maaf ya Bu Jenar. Kalau saya sudah mengganggu waktu Bu Jenar. Saya udah nggak tahu lagi mau ngomong ke siapa. Ini soal rumah tangga saya. Soal istri saya. Saya nggak tahu kenapa dia sekarang ini jadi berubah semenjak kami pindah ke rumah yang baru. Dia udah nggak pernah nganggap saya sebagai suaminya lagi, nggak pernah ngormatin saya. Dan yang paling
Tapi yang bikin saya terpukul itu ibu saya. Dia sama sekali nggak mau nganggap ibu saya. Dia nganggap ibu saya itu sebagai pembantu. Sekarang ibu saya ada di rumah. Dia malah minta kalau ibu saya itu cepat-cepat pulang aja ke kampung. Saya bingung, Bu Jenar. Pak Bayu, Pak Bayu yang sabar ya. Mungkin saja Bu Asti sedang ada persoalan di kantornya, sehingga ia memperlakukan Bapak dan keluarga Bapak seperti itu. Saya yakin sekali, Ibu Asti adalah seorang ibu dan istri yang baik. Dan suatu saat nanti, pasti Bu Asti akan berubah. Kalau gitu, sebentar ya Pak, saya siapin makan malam untuk Bapak. Pastinya Bapak belum makan malam kan? Baju Bapak aja belum sempat Bapak ganti. Sebentar ya Pak ya. Wah, ternyata masakan Bu Jenar enak ya. Serius. Terima kasih ya Pak. Tapi mungkin masakan istri Bapak jauh lebih enak kan? Saya ini kan anak kemarin sore. Istri saya tuh nggak pernah masak, Bu. Masa sih Pak? Saya turut prihatin dengan persoalan yang sedang Bapak hadapi. Tapi mungkin lebih baik jika persoalan Bapak diselesaikan bersama. Dan saran saya nih Pak, kalau bisa urusan rumah tangga Bapak jangan dibeberkan sama orang lain. Kalau kata orang tua bilang tuh, famali. Saya tuh nggak bermaksud mau membeberkan persoalan pribadi, Bu. Tapi rasanya saya udah nggak tahan lagi dengan semua ini. Saya ngerti kok Pak. Ya udah kalau gitu saya pamit ya, Bu ya. Saya terima kasih sekali sudah Ibu Jamu udah mau mendengarkan keluh kesah saya. Makasih sekali, Bu. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuma segini. Cukup untuk beli apaan? Mak. Kok Ibu disuruh tidur di kamar belakang? Memangnya pembantu? Ibu kan suka beres-beres rumah. Jadi besok kalau ibu bangun, ibu beresin aja rumah ini. Bangun, Pak. Ya, Pak. Maaf, saya ketiduran, Pak. Kalau Bapak masih ngantuk, parkir di pom bensin depan sana saja. Di sini mengganggu kendaraan yang lain, Pak. Iya. Ya, maaf ya, Pak ya. Bu, Ibu ngapain ngerjain pekerjaannya Mbok Karsi? Disuruh mama, Pak. Apa? Bener, Bu? Bayu. Sudah.
Sudah. Jangan karena ibu kalian bertengkar terus. Nggak bisa. Udah kelewatan nih, Bu. Oh, masuk. Kamu tuh udah kelewatan ya, Di. Kamu perlakukan ibu aku kayak pembantu. Emang kenapa? Dia kan numpang makan, menumpang hidup di sini. Gak ada yang gratis lagi. Di, dia itu ibu aku, ibu kandung aku, mertua kamu. Harusnya kamu hormatin dong dia. Enak aja. Emang pangkatnya dia apa? Aku harus hormatin dia. Cari uang tuh susah ya, Pak? Emangnya kamu cuma jadi guru dan ngajar-ngajar doang? Boro-boro bisa beli mobil. Beli pakaian dalam istri aja kamu nggak mau? Jaga mulut kamu ya. Berani kamu ngina ibu aku. Asal kamu tahu ya, kalian berdua itu emang pantas dihina. Ayo, tampar aku ah, tampar. Ya Allah. Kamu mau nampar aku? Berani kamu nampar aku sekarang? Hah? Sudah nak. Dasar kamu pengecut. Istighfar nak, istighfar. Ya Allah. Tenanglah nak. Kamu itu jangan emosi seperti itu, nak. Segala sesuatu kan bisa dibicarakan baik-baik. Asti itu sudah nggak bisa diajak bicara lagi, Bu. Uang udah bikin hatinya itu mati. Semuanya diukur dengan uang sama dia. Ya itu tugasmu untuk mengingatkan istri kamu. Udah. Berkali-kali saya tuh coba sama dia. Nggak pernah berhasil. Yang ada saya yang dimaki terus sama dia. Saya mau cerai aja sama dia, Bu. Ya Allah. Kamu tahu nggak, Yu? Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Dan ingat, Mita itu butuh kedua orang tuanya. Ibu lihat kamu sekarang sudah tidak sholat lagi. Allah itu sangat mudah membolak-balikkan perasaan hati seseorang. Tapi kalau kamu tidak memintanya, tidak memohon kepadanya, Allah tidak akan memberikannya. Ingat itu, nak. Apalagi kamu jauh dari dia. Saya tuh kayaknya udah nggak pantas lagi menghadap Allah, Bu. Saya udah lama banget. Saya udah nggak pernah lagi. Nggak ada yang nggak pantas, anakku. Nggak ada yang nggak pantas. Kalau kamu jauh dari Allah, Allah akan lebih jauh lagi dari kamu. Cobalah sholat, memohon kepadanya, mencurahkan segala perasaanmu, segala masalah yang kau hadapi, kesulitan yang kau hadapi, sehingga kau bisa tenang dan berpikir jernih. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Karena kehidupan ini hamba sudah melupakanmu. Hamba sudah jauh darimu ya Allah. Ampuni segala kehilapan hamba ya Allah. Rangkul hamba ya Allah. Bukakan pintu tobat untuk hamba ya Allah. Berikan hamba petunjuk ya Allah. Dari semua yang hamba terima, dari semua cobaan yang telah Engkau berikan pada hamba ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu hati Asti ya Allah, supaya dia bisa melihat kehidupan ini dengan iman, bukan dengan nafsu.
Ya Allah, kabulkan permohonan saya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pah, aku udah meeting. Kamu jaga Mita baik-baik ya. Hari ini tuh aku naik pangkat dan gaji aku naik. Jadi kamu berhenti aja jadi guru supaya kamu bisa cari pekerjaan lain yang gajinya sama sama aku. Kedudukan sama uang udah bikin hati kamu buta. Kalau kamu belum bisa ngerasa ngebahagiain keluarga ini, kamu gak usah banyak omong deh, Pak. Apalagi coba ngeguruin aku. Saya udah ingetin kamu, ya. Yang seharusnya aku ingetin tuh kamu. Karena ini harusnya jadi tanggung jawab kamu, bukan aku. Kalau bukan gara-gara Mita, aku udah tinggalin kamu dari dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hamba menerima semua hinaan ini karena kelemahan hamba, ya Allah. Biarkan hamba yang terhina. Hamba hanya memohon, jangan hinakan hamba di depan ibu hamba, ya Allah. Apalagi menghinakan ibu hamba. Hamba menyerahkan semua urusan hamba hanya padamu, ya Allah. Papa berantem lagi ya sama Mama? Enggak. Papa nggak berantem sama Mama, enggak. Itu kalau main. Mita kalau udah gede, jadi anak yang soleh ya. Ya.